Di awal film memperlihatkan sebuah mobil yang saat itu mengalami kecelakaan. Ternyata mobil itu sedang dikejar oleh polisi, karena diketahui mereka adalah komplotan perampok yang baru saja merampok bank. Tak lama kemudian seorang wanita keluar dari mobil perampok, yang ternyata wanita itu adalah sandera mereka. Si ketua perampok juga langsung keluar, hingga menodong wanita tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan, kalau si ketua perampok dan wanita sanderanya semalam, telah tewas akibat dihabisi dua polisi bernama Connor dan Jason. Mereka berdua dinyatakan bersalah, akibat perbuatannya semalam yang malah menghabisi sandera wanitanya juga. Pada akhirnya Connor dan Jason harus dipecat dari kepolisian, serta dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Singkat cerita 3 bulan kemudian, memperlihatkan kelompok perampok yang masuk ke dalam bank, lalu menyandera semua orang yang ada di sana. Tak lama kemudian para polisi berdatangan, dan si ketua perampok langsung melakukan kontak dengan polisi di luar. Di sini si ketua perampok mengatakan, kalau ia menginginkan Connor datang ke sini, dan jika Connor tidak datang maka ia mengancam akan menghabisi semua sandera. Pada akhirnya ketua polisi menjemput Connor ke rumahnya, yang kini baru saja bebas dari penjara. Di sini si ketua polisi meminta Connor agar mau datang ke TKP perampokan, karena ketua perampok di sana menginginkan Connor datang. Si ketua polisi juga berjanji akan mengangkat lagi Connor menjadi polisi, jika Connor mau menuruti perintahnya. Pada akhirnya Connor pun setuju dan mereka langsung berangkat ke TKP. Sesampainya di sana, Connor ditugaskan oleh ketua polisi untuk menghubungi si ketua perampok tersebut. Ketua polisi juga meminta satu detektif polisi yang bernama Sen, agar bekerja sama dengan Connor, yaitu untuk menangkap para perampok tersebut. Di balik itu kini Connor telah menghubungi si ketua perampok yang diketahui bernama Floren. Floren mengatakan kalau ia adalah kakak dari ketua perampok, yang pernah Connor habisi 3 bulan yang lalu. Ternyata saat ini, Floren berniat akan membalas kematian sang adik kepada Connor. Setelah panggilannya terputus, Connor memerintah tim SWAT agar mendobrak pintu, karena Connor dan Sen akan masuk ke dalam bank. Namun ketika tim SWAT mencoba mendobrak, inilah yang terjadi. We go. Cut the power. Move it in. Stand the fuck down, Commander. Go! Karena ledakan itu beberapa anggota tim SWAT harus gugur, sedangkan para sandera langsung berlarian keluar. Kemudian Connor dan Sen masuk ke dalam, namun sayangnya mereka tidak menemukan Floren si ketua perampok dan yang lainnya. Di sini Connor mencoba mengecek CCTV, namun CCTV itu juga ternyata sudah tidak berfungsi. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Sen si detektif, yang kini sedang memutar ulang percakapan Connor dengan Floren si ketua perampok. Setelah membedah semua kata-kata Floren tadi, Sen berasumsi kalau Floren kini sedang memakai strategi chaos, atau strategi kekacauan, yang mana para polisi harus menghubungkan kejadian demi kejadian, jika mereka ingin memecahkan kasus ini. Setelah itu Sen memberitahu Connor, lalu mengajak melanjutkan obrolannya di sebuah kafe. Di sini Connor mengatakan kalau ia tidak mengerti sama sekali teori chaos, sehingga Sen menjelaskan semuanya kepada Connor. Kemudian Connor pun mengajak Sen untuk kembali ke kantor, lalu ia memberikan $10 untuk membayar minumannya. Di waktu yang sama Sen mengambil $10 Connor, lalu diganti dengan $20 milik Sen. Sesampainya di sana, dua detektif senior memberitahu Connor dan Sen, kalau ia baru saja melihat salah satu buronan di rekaman CCTV luar, ketika kejadian perampokan tadi. Mereka curiga kalau buronan itu ada hubungannya dengan Floren si ketua perampok, sehingga kini mereka akan menangkap dulu buronan tersebut. Dua detektif senior yang sudah menemukan alamat si buronan, mereka pun langsung mengajak Connor dan Sen untuk menangkap si buronan saat ini juga. Namun sesampainya di sana, mereka malah disambut dengan satu tembakan dari si buronan. Dengan sigap Connor langsung melakukan perlawanan, hingga terjadi adu tembak. Sayangnya si buronan berhasil kabur melewati jalan jendela, lalu pergi menggunakan mobil. Kemudian Sen mengejar si buronan, dengan mengambil salah satu motor milik warga. Sialnya Sen malah terjatuh dari motor, hingga si buronan bisa kabur dengan leluasa. Namun belum jauh dari sana, tiba-tiba ada satu mobil yang menabrak mobil si buronan.
Ternyata itu adalah Kanner, dan Kanner langsung menghajar buronan tersebut. Setelah itu Kanner kembali ke rumah si buronan, untuk mencari barang bukti kalau si buronan terlibat dalam kasus perampokan dengan Floren. Sesampainya di sana, dua detektif senior telah menemukan sekantong uang milik si buronan, namun uang itu bukan hasil curian tadi pagi, melainkan hasil curian dari para penyidik. Hal tersebut mereka ketahui, karena uang itu sangat wangi dan hanya para penyidiklah yang suka menyimpan wangian di semua uang-uangnya, yaitu untuk menandakan kalau uang itu adalah barang bukti. Kasus pun menjadi semakin rumit, karena sekarang mereka curiga ada orang yang ikut campur di kepolisian, yang telah membantu si buronan mencuri uang dari para penyidik itu. Setelah itu Kanner dan Sen pergi ke kantor penyidik, untuk menanyakan siapa polisi yang pernah datang ke kantor tersebut. Sesampainya di sana, Kanner langsung menanyakan kepada penjaga baru, perihal siapa saja orang yang pernah keluar masuk ke tempat ini. Si penjaga baru memperlihatkan tanda tangan detektif bernama Seelo, yang sering datang ke kantor ini. Dan terakhir kali ia datang, yaitu sambil membawa sekantong barang bukti berisi uang. Pada akhirnya Kanner dan Sen mencurigai detektif Seelo, telah bekerja sama dengan si buronan beserta Floren. Kemudian Kanner dan Sen meminta izin kepada ketua polisi, untuk menangkap detektif Seelo atas keterlibatannya dengan si buronan dan Floren. Namun di tengah pembicaraannya, tiba-tiba si ketua polisi mendapat kabar tentang detektif Seelo yang baru saja tewas di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Kanner dan Sen langsung pergi ke rumah detektif Seelo. Sesampainya di sana mereka menemukan hasil print denah lokasi bank, yang tadi pagi dirampok oleh komplotan Floren. Di sini Kanner dan Sen semakin yakin, kalau Seelo juga terlibat dalam perampokan tersebut. Sayangnya kini Seelo telah tiada, sehingga mereka tidak bisa mengorek informasi lebih jauh lagi darinya. Pada akhirnya Sen memutuskan untuk kembali ke bank, yaitu untuk mengecek lagi CCTV yang kemarin tidak berfungsi. Sesampainya di sana, Sen membawa tim IT untuk memperbaiki CCTV tersebut. Hingga pada akhirnya mereka dapat menyalakan CCTV itu, namun tampaknya tidak ada satupun perampok yang terlihat di dalam rekaman CCTV-nya. Kemudian Kanner dan Sen mengajak dua detektif senior untuk makan malam, sedangkan tim IT akan tetap memeriksa CCTV itu, karena mereka curiga kalau CCTV ini telah dihack oleh Floren si ketua perampok. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan, Kanner, Sen dan dua detektif senior sedang makan malam di restoran Itali. Tiba-tiba Sen mendapat kabar, kalau tim IT sudah mendapat informasi terbaru mengenai CCTV bank, yang telah dihack oleh Floren. Bahkan identitas si hacker juga sudah diketahui tim IT, sehingga Kanner dan yang lain langsung menuju ke lokasi si hacker. Adegan berpindah ke si hacker, yang kini baru menyadari kalau identitasnya sudah diketahui. Namun ketika ia akan kabur, tiba-tiba Floren datang dan langsung menghabisinya. Ternyata Floren akan menghabisi siapa saja anak buahnya, yang telah ketahuan oleh pihak kepolisian termasuk Seelo. Hingga ketika Kanner dan Sen datang, mereka hanya menemukan si hacker yang sudah tidak bernyawa. Sen sempat melihat Floren kabur dengan mobilnya, namun Sen harus gagal menghentikan Floren. Tak lama setelah itu, Kanner dan Sen mendatangi si buronan di rumah sakit yaitu untuk diinterogasi. Awalnya si buronan tetap tidak mau buka mulut. Namun ketika Sen mengancam akan memasukkan cairan mematikan ke dalam infusannya, si buronan mau memberi informasi yang ia ketahui tentang Floren. Si buronan mengatakan kalau besok malam Floren akan mengadakan pertemuan di rumah lamanya, dengan para anak buahnya untuk membahas tentang perampokan mereka selanjutnya. Keesokan harinya Kanner dan Sen memberitahu informasi itu kepada ketua polisi, lalu mereka langsung mengatur strategi untuk menangkap Floren di sana. Namun setelah cukup lama menunggu, mereka tidak melihat juga Floren keluar, sehingga Kanner memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Namun setelah Kanner masuk, Sen dan yang lain ketahuan oleh para anak buah Floren hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Untungnya Sen dan yang lain dapat menghabisi para anak buah Floren.
Ketika mereka akan menyusul Kanner ke dalam, salah satu detektif senior melihat bom waktu yang sebentar lagi akan meledak. Dengan cepat ia pun langsung mengajak Sen dan yang lain keluar, sedangkan Kanner masih berhadapan dengan salah satu anak buah Florence. Hingga inilah yang terjadi. Dari kejauhan terlihat Florence yang tersenyum, karena memang semua ini adalah rencananya. Pada akhirnya Sen dan dua detektif senior berhasil selamat, sedangkan Kanner harus tewas akibat ledakan tersebut. Terlihat Sen dan satu detektif senior yang hanya bisa melamun, saat melihat jasad Kanner sedang dievakuasi. Keesokan harinya saat Sen di kantor, ia kedatangan staf bank yang mengatakan kalau mereka telah kehilangan lagi uang sebanyak $1 miliar. Kali ini bukan perampokan biasa, melainkan sistem bank yang sudah kena hack, sehingga para perampok itu dapat dengan mudah mentransferkan $1 miliar. Di sini Sen berasumsi kalau semua ini pasti ulah Florence, karena kemarin juga ia berhasil menghack CCTV bank tersebut. Ketika Sen akan menaiki mobilnya tiba-tiba ia dihubungi oleh Florence yang mengatakan, kalau sebaiknya Sen berhenti mengejar Florence jika tidak ingin bernasib sama seperti Kanner. Mendengar hal tersebut Sen menjadi semakin tertantang lalu ia menjawab, kalau sebentar lagi Sen akan menghabisi Florence beserta membawa lagi uang $1 miliar yang telah dirampoknya. Kemudian Sen memutuskan untuk menginterogasi si penjaga baru ruang penyidik. Karena ia merasa ada yang janggal dengan tanda tangan Seelo kemarin, yang telah mengambil satu kantong uang barang bukti. Sen mencurigai si penjaga ini telah memalsukan tanda tangan Seelo, yang padahal si penjaga itu sendirilah orang yang telah membawa sekantong uang barang bukti. Pada akhirnya si penjaga mengakui, kalau memang dirinya lah yang membawa sekantong uang itu, lalu diserahkan kepada si buronan untuk diserahkan lagi kepada Florence. Semua itu ia lakukan karena si penjaga mempunyai dendam kepada Seelo, yang selalu bersikap tidak sopan kepadanya akibat ia penjaga baru. Florence berjanji akan menghabisi Seelo, jika si penjaga mau mengambil uang tersebut. Mendengar semua itu Sen pun tidak menyangka, dan ia hanya mengatakan kalau Florence terlalu cerdas bahkan Kanner sendiri pun berhasil ia jebak. Kemudian tiba-tiba si penjaga mengatakan, dari dulu memang Florence selalu lebih unggul daripada Kanner. Mendengar itu semua Sen mempertanyakan, dari mana si penjaga tahu tentang hal tersebut, sedangkan dia hanyalah penjaga baru di kantor penyidik itu. Sen juga mengancam akan menghabisi keluarga si penjaga, jika si penjaga tidak menceritakan yang sejujurnya. Pada akhirnya si penjaga mengatakan kalau sebenarnya ia adalah anak buah Florence, yang diutus untuk bekerja di kantor penyidik. Sebenarnya Florence adalah Jason mantan rekan Kanner di kepolisian, yang dulu pernah menembak ketua perampok dan sandera wanita. Semua ini Jason lakukan karena ia tidak terima dengan keputusan polisi, yang malah memecatnya. Hal itu juga yang menyebabkan Jason selalu lebih cerdas daripada kepolisian. Mendengar hal tersebut, akhirnya Sen dan satu rekannya langsung menyergap Florence atau Jason, yang baru saja ngopi di sebuah kafe hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Kemudian Jason berlari ke dermaga, lalu dikejar oleh Sen hingga terjadi baku hantam. Pada akhirnya Sen berhasil menghabisi Jason, menggunakan senjatanya. Di sini Sen pun merasa lega, karena ia menganggap kalau sekarang tugasnya akan segera berakhir. Setelah itu Sen pergi ke kafe bersama rekannya, karena tugas mereka sekarang hanyalah tinggal menemukan uang $1 miliar, yang telah almarhum Jason rampok. Hingga ketika Sen mengeluarkan uang $10 untuk bayar, ia mencium wangi dari uang tersebut. Seketika ia teringat kalau wangi seperti ini adalah uang penyidik. Sedangkan Sen mendapatkan uang itu dari Kanner yang dulu pernah ditukar saat mereka ngopi bersama. Dari sana Sen merasa ada yang janggal, karena bagaimana mungkin Kanner bisa memiliki uang tersebut. Dengan cepat Sen langsung mendatangi rumah Kanner, untuk menggeledah isi rumahnya. Sesampainya di sana, Sen hanya menemukan buku yang berjudul Chaos Theory. Ketika Sen membuka buku itu, terlihat poin-poin penting di dalam buku tersebut telah ditandai. Di sini Sen mulai mencurigai Kanner, karena dulu ia pernah mengatakan tidak tahu menau tentang teori chaos, yang padahal ia sudah mempelajari teori tersebut dari buku ini sejak lama. Dengan cepat Sen memerintah rekannya untuk menghubungi pihak bandara, lalu menyetop penerbangan atas nama Kanner. Namun rekan Sen mengatakan, kalau di bandara tidak ada penumpang atas nama Kanner.
Kemudian Sand melihat ada nama James di pinggir buku, yaitu nama si penulis buku teori chaos. Dengan cepat ia pun pergi ke bandara, karena ia yakin kalau Kanner hanya memalsukan kematiannya, dan sekarang ia memakai nama James. Sesampainya di sana, Sand langsung menanyakan penumpang atas nama James kepada petugas bandara. Namun belum sempat petugas itu menjawab, tiba-tiba Sand dihubungi oleh seseorang yang ternyata itu adalah Kanner. Dugaan Sand ternyata benar, karena Kanner masih hidup dan dia adalah dalang dibalik semua perampokan tersebut. Di sini Kanner mengatakan semuanya, kalau ia bekerja sama dengan Jason atau Florence, dan mereka hanya membalas perbuatan polisi yang dengan seenaknya dulu memecat mereka. Kanner lah yang mempunyai semua ide ini, sedangkan Jason dan anak buahnya yang menjalankan itu semua. Sehingga nama Kanner kini benar-benar bersih, apalagi ia telah dinyatakan tewas. Dengan sengaja Kanner memerintah tim SWAT untuk menjebol pintu bank, karena ia sudah tahu kalau Jason telah memasang bom di setiap pintu bank tersebut. Kanner juga yang telah memasang bom di rumah Florence, sehingga ia bisa pura-pura tewas terkena ledakan bom, yang padahal ia berhasil kabur menyamar menjadi petugas pemadam. Meskipun Jason tidak selamat, namun kini Kanner telah berhasil mendapat uang 1 miliar dolarnya, dan ia akan berpindah negara lalu mengganti identitasnya. Mendengar hal tersebut, Sand terus mencari keberadaan Kanner di tengah banyaknya orang. Dengan santai Kanner hanya mengatakan, kalau Sand lebih baik pergi saja karena tidak mungkin ia dapat menemukan Kanner. Hingga pada akhirnya Kanner pun cungar-cengir sambil menaiki pesawat jet pribadi, dengan membawa uang 1 miliar dolar. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.